Ini dia podcast pilihan yang bisa kamu dengarkan, Podme Highlight. Pada dasarnya keterbatasan tuh akan selalu ada. Kayaknya sama pandemi ini ketemu dengan di Skype lebih bagus ketemu begitu lah. Film terbaru yang udah cukup lama ditunggu-tunggu yaitu Godzilla vs Kong. MJ Radio Network Dangerous News. masih di Highlight Podme Tanggal 17 Agustus kita masih menemani Anda sampai setengah 3 nanti MJ Listeners. Dan kita sudah memberikan lagu-lagu yang terbaik. Tadi udah ada Agnes Mo Muda, terus tadi ada Laskar Pelangi, semuanya yang sangat Indonesia. Tapi openingnya tadi luar biasa, Konga yang bikin kita joget. Masih banyak lagi lagu-lagu keren yang akan kita sajikan buat Anda. Tapi kita masih mau interview. Iya. Masih memberikan informasi dan menggali informasi dari orang-orang keren yang sudah kita undang. Betul. Ada siapa dia? Ada Kakak Orchida Ramadhania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatan ini pasti jebolan None Jakarta. Salam sembada takjimnya masih ingat nggak Kak? Masih dong. Masih Kalau salam dong. takjim buat ya abangnya. Abangnya, iya takjim buat abangnya ya. Oke, Kak Orchida, kita masih di 17 Agustus. Kak Orchida ngapain aja 17 Agustus kali ini? Ya kemarin kan nyiapin semua, kita piket terus ya dari minggu lalu untuk nyiapin acara pagi ini. Kita tahun ini merayakan masih dengan sederhana 17 Agustusan, tapi udah agak lebih meriah daripada tahun lalu karena kita mau meng-highlight vaksinasi yang udah berhasil kita lakukan, meskipun masih banyak yang masih dikejar, tapi ada yang bisa dirayakan lah karena beberapa sudah mulai terbentuk immunity-nya ya. Ya. Tadi Kak Orchida sendiri ada di Istana kah? Aku sedikit nonton, memang sedikit lebih tetap sederhana, tapi kalau untuk masalah hikmat mah tetap merasuk dan ke sanubari ya. Iya. Pokoknya agak sedikit merinding lah untuk tahun ini masih bisa mengadakan upacara bendera. Iya, Di betul. istana. Yeay. Orchida sendiri kalau untuk pandemi kali ini ada pengalaman menarik nggak yang bisa di-share ke kita berkaitan dengan keberadaan Kak Orchida di Istana Negara? Apalagi Kak Orchida sejak kapan Kak bergabung dari staf khusus Presiden di bidang komunikasi? Pas tahun lalu pas pandemi. Jadi ketika pengumuman pertama kali kasus pertama dan kedua tuh yang perempuan dan ibunya itu saya hari pertama masuk kerja. Jadi saya pertama kali diminta bergabung tuh saya nggak tahu rasanya kerja di lingkungan normal, situasi normal tuh nggak tahu. Karena baru diajak bergabungnya ya betul-betul ketika pandemi ini mulai. Oke. Kalau dari latar belakang Kak Orchida sendiri bisa diajak bergabung, boleh di-share ke kita Kak sedikit Kak? Aku sebetulnya orang hukum ya, sarjana hukum, S2 aku juga hukum. Cuman ya itu banyak teman-temanku semua kan yang aku dulu setelah lulus dari FHUI masuknya di nggak cocok kerja di law firm tuh nggak cocok. Akhirnya aku lebih tertarik ke kayak NGO gitu ya, LSM. Nah dari situ aku kenal sama teman-teman pergerakan yang suka memperjuangkan keadilan buat masyarakat kelas bawah, menengah bawah gitu-gitu. Nah dari situ aku jadi kenal banyak orang-orang di sekitar lingkaran Pak Jokowi yang sekarang gitu. Jadi berdasarkan background hukum aku itu dan kerja-kerja di civil society, aku jadi ditawarin bergabung di tim yang sekarang. Oke. Keren loh. Keren. Ada yang mau ditanya nggak Kak Oti? Kalau aku mau nanya nih, apa aja sih Kak tugas di sebagai staf khusus komunikasi di sana? Ya macam-macam. Yang pasti secara suratnya ya, nomenklatur yang ada di kita itu kita itu bergerak atas arahan presiden dan menjelaskan kebijakan-kebijakan presiden. Jadi kalau misalkan ada kebijakan presiden yang ditanya tapi nggak ada arahan untuk kita ngejelasin, ya kita nggak gerak gitu. Cuman kalau misalnya ada yang perlu media minta tanya, artinya pokoknya kita berhubungan dengan banyak pihak-pihak yang menanyakan soal kebijakan presiden, basically ya gitu.
Berarti ini bagian dari publikasi ya, Kak Ocida ya, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan presiden ya? Iya, betul. Oke. Nah, Kak Orcida, dari Kak Orcida secara pribadi, visi apa Kak yang mau dibawa Kak sebagai staf khusus presiden ke masyarakat Indonesia yang luas ini Kak? Kan ini cukup luas ya, dari Sabang sampai Sampai Merauke. Terus Kak Orcida sendiri ada treatment khusus nggak Kak supaya bisa kebijakan presiden ini bisa tersebar sampai ke seluruh Indonesia dari ujung ke ujung? Ya ini, misalnya kerjasama sama MG Radio ya, apa namanya? Ya. Kita senang sekali loh. Ya kita sih intinya nggak punya visi pribadi ya. Ketika kita udah bergabung sama timnya presiden, kita nggak punya visi pribadi. Yang ada adalah visi presiden. Nah dari visi itu presiden selalu mengingatkan bahwa terutama di masa pandemi kayak sekarang, ini adalah kemewahan ketika kita masih bisa melayani masyarakat luas, bisa melayani publik gitu ya. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin aja untuk serving, untuk bisa melayani apapun yang kita bisa untuk masyarakat gitu. Jadi ya terbuka sekali kan presiden itu, maksudnya apapun yang disampaikan netizen mau ngomong apa kan beliau sebetulnya mendengar, a very good listener ya, sebagai pemimpin a very good listener. Jadi ya kita berusaha untuk selalu bisa menjembatani hal itu. Baik. Kak, kalau dari saat ini sampai tahun 2024 nanti Kak, ada nggak Kak visi-visi yang kita sebagai masyarakat belum tahu padahal itu bikin sebenarnya untuk kebaikan bangsa Indonesia yang bisa di-share ke kita Kak? Oh banyak, yang pasti untuk menuju 2024 itu ya pembangunan Indonesia Timur. Karena kemarin waktu di pidato Presiden tanggal 16 Agustus di DPR MPR, beliau bilang walaupun kita serius sekali menangani pandemi, kan nggak ada yang tahu ya, seluruh dunia kayaknya nggak ada yang tahu bahwa kita akan mengalami pandemi ini gitu. Jadi meskipun kita sekarang serius sekali menghadapi pandemi, tapi proyek-proyek strategis tetap dijalankan. Jadi kita tetap harus meneruskan goal-goal Indonesia maju. Salah satunya membangun Indonesia Timur, karena Indonesia bagian barat, Jawa, Bali dan lain-lain, kita lihat di pandemi ini terlalu berat, overload ya. Jadi overload itu bikin juga bebannya berat kan. Kita kena pandemi juga jadi berat banget. Betul. Jadi nggak ada cara lain kecuali membangun Indonesia Timur. Indonesia Timur dimulai dari itu tol Trans Sumatera yang dibangun, terus udah gitu pelabuhan perbatasan, PON Papua itu akan jadi unprecedented, itu akan jadi sejarah baru karena dibangun banyak sekali stadion-stadion yang keren Kak. Betul, terus PON Papua selain itu juga ada ibu kota baru yang sekarang masih terus digodok dan dikerjakan gitu. Jadi ya memang arahnya harusnya ya, kalau we are on the right track, kita membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, bukan cuma di Jawa, tapi Indonesia Timur juga udah harus kita kerjakan PR-nya untuk diperhatikan. Yes, Kak, terakhir Kak dari kita Kak, kasih pesan dan semangat untuk anak muda Indonesia. Oh, anak muda Indonesia cemungut, geng rebahan zaman sekarang, tapi banyak banget yang bisa dilakukan ya, dan secara digital juga revolusioner yang bisa kita lakukan bersama. Jadi Presiden juga sangat amat progresif orangnya, senang sekali mendengarkan masukan anak muda. Jadi 2030 itu nanti kita akan menikmati bonus demografi, di mana usia anak muda akan jadi paling banyak, artinya produktivitas harusnya akan jadi tinggi sekali. Indonesia akan jadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, mengalahkan Jepang, Jerman. Ya, kita akan naik ya, mengalahkan Jepang dan Jerman. Jadi pasti we are on the right track kok sebetulnya untuk jadi 5 besar negara yang ekonominya terbaik di dunia. Cuman ya semua dari kita sekarang semangat aja. Jadi kontribusi apapun yang kita suka, kita mau put our hearts into it, insya Allah bisa. Yes, terima kasih Kak Orcida, sampaikan salam kami ke Bapak Presiden. Terima kasih melakukan pembangunan yang luar biasa di Indonesia. Saya bisa pulang kampung Kak dari Lampung ke Bengkulu tanpa naik pesawat. Karena tolnya sudah jadi. Lama? Saya belum pernah naik itu. Berapa lama dari Lampung ke Bengkulu? Kalau biasanya kan 24 jam Kak, ini bisa setengah waktunya.
Iya. Oh gitu Di ya, itu saya belum pernah Terpangkas. nyoba tuh kayak gitu. Emang udah sempat ini sih Pak Iya. Basuki kan ya yang bangun ya. Pak Iya, cuman Menko. memang belum berani jauh Kak, kan sampai Palembang ya, sampai Aceh ya Iya. kalau misalnya Kak ya. Iya, Tapi betul. aku belum berani terlalu jauh. Tapi maksudnya luar biasa sekali, kita sangat terbantu sebagai masyarakat Indonesia. Betul. Untuk Iya. masyarakat Papua juga pasti berterima kasih semuanya. Sampaikan salam kami ya Kak ya ke Pak Presiden ya Kak ya. Iya. Terima kasih Kak Orchida Terima kasih waktunya. banyak, Jangan teman-teman. bosan-bosan ke MG Radio. Oke, siang. Wah, keren banget cerita kali ini dari Kak Orchida, dari Keren. Abang None menjadi staf sus. None Jakarta, Jakarta. tahun 2002. Dan membawa visi dan misi yang keren dan Betul. bukan visi dan misi pribadi, Betul. tapi visi dan misi negara. Negara. Jadi part of negara ya. Jadi pikirannya udah sampai bikin bahwa tahun 2030 nanti demografi Indonesia akan didominasi oleh anak-anak muda. Keren gak sih? Amin. MG Radio Network. More than just news.